teman-teman semua, Shalom. Ya, kita masih di dalam kanal YouTube yang sama, yaitu Yunani Koine. Dalam pembahasan Yohanes 14 ayat yang ke-6 dengan konsep yang esensial, yang paling mendasar tentang kata hidup. Ya, tentang kata hidup. Teman-teman, tiga-tiganya, yaitu yang pertama kita sudah bahas akulah jalan dan kebenaran dan sekarang hidup. Ini merupakan tiga konsep yang mendasar di dalam kepercayaan budaya bangsa Yahudi Israel pada waktu itu sampai sekarang. Gitu ya, sampai sekarang. Nah, hidup di dalam bahasa Yunani adalah zoe. Zoe. Ini kata benda. Sama, jalan juga kata benda, kebenaran kata benda, jadi tiga-tiganya kata benda. Tapi tiga-tiganya juga ada kata penunjuk tentunya. Sama-sama tunggalnya, gitu ya. Jadi kita bisa mengartikan tiga konsep esensial ini yang paling mendasar ini, yang betul-betul penting adalah jalan cuman satu, jalan yang itu. Kebenaran cuman satu, kebenaran yang itu. Nah, hidup ini juga begitu. Hidup cuman satu, yaitu hidup yang itu yang akan kita bahas. Gitu ya. Nah, sehingga kita mulai melihat bagaimana tentang arti dan maksud zoe ini. Ya. Bahasa Yunani kita lihat he zoe. He sekali lagi adalah kata penunjuk tentu. Ya, dalam tata bahasa Yunani Koine tidak dikenal adanya kata penunjuk tak tentu. Ya, jadi cuma satu artinya. Kata penunjuk tertentu. Yang itu, hanya itu, bukan yang lain, gitu ya. Nah, jadi hidup ini hidup yang itu, bukan hidup yang lain, cuma satu. Cuman satu. Nah, kita bicara kata benda ya, karena ada hidup dalam kosakata kata sifat atau kata kerja. Nah, di dalam kata benda ada 6 kosakata Yunani yang bisa diterjemahkan dengan hidup. Wah, lumayan ya, lumayan 6. Kita harus pilih salah satu. Ke-6 itu apa aja? Bisa ada yang dikatakan bios, yaitu hidup. Atau berikutnya pesuke, ini juga hidup. Bioses, ini juga hidup. Agoge, ini juga hidup. Anastrope, ini juga hidup. Zoe yang kita bahas sekarang, hidup juga. Nah, sekarang artinya zoe ini seperti apa toh? Nah, itu kan yang penting teman-teman ya. Yuk kita lihat ya. Definisi zoe adalah sebagai berikut. Zoe adalah hidup seperti sebagaimana Tuhan memilikinya. Wah, bagaimana ini kita mendetailkan definisi ini gitu ya. Nah, definisi ini menyangkup 4 hal. Yang pertama, hidup seperti sebagaimana Tuhan memilikinya adalah hidup seperti prinsip hidup yang Tuhan miliki. Ya, seperti prinsip hidup atau dasar hidup yang Tuhan miliki. Nah, misalnya gini, kasih itu kan prinsip hidup ya, prinsip yang kehidupan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Artinya kasih itu terhadap sesama tidak dibeda-bedakan, tidak ada beda status, tidak ada, pokoknya kasih sama semua, begitu ya, kepada semua orang. Apalagi, wah banyak teman-teman ya, pokoknya semua yang Tuhan ajarkan di dalam firman Tuhan itu prinsip hidup yang Tuhan ajarkan. Nah, jadi kita perlu belajar ya, kita belajar terus ya. Nah, arti yang kedua, cakupan yang kedua yaitu hidup dalam pengertian absolut, teman-teman. Wah, gimana ini artinya? Absolut ini artinya tidak terbatas, kekal,
terus gitu ya. Kapan berhentinya? Tidak ada. Namanya juga kekal, terus, tidak terbatas begitu. Nah, ini menggambarkan kepada kita. Nah, kita hidup ini kan pasti mati toh, teman-teman ya. Nah, ini merupakan penggambaran, berarti ketika kita mati nanti ada sesuatu yang hidup terus. Nah, buktinya ini Tuhan Yesus, kehidupan yang Yesus maksud itu hidup yang terus. Kalau kita mati habis kan berarti hidupnya tidak terus. Ya. Nah, ini. Jadi itu. Kemudian pengertian absolut berikutnya adalah tidak diragukan lagi. Ya, jadi hidup yang absolut, yang terbatas, kekal ini tidak perlu diragukan. Pasti demikian. Nah, oleh karena itu betul teman-teman ya. Kalau kita nanti suatu ketika mati, ada satu kehidupan yang lain yang akan terus berjalan. Nah, apa itu? Nah, kita perlu belajar dari firman Tuhan ini. Ya. Nah, pengertian hidup absolut ini juga sepenuhnya, seutuhnya, begitu. Ya. Nah, cakupan yang ketiga, ini bukan dalam arti hidup secara individu ya, bukan. Ini tidak dimaksudkan hidup secara individu. Kalau individu itu diartikan sendiri-sendiri, ini enggak sendiri-sendiri, enggak bebas. Tergantung pada sesuatu, tergantung pada siapa? Atau tergantung pada apa? Firman Tuhan. Tergantung pada siapa? Tuhan Yesus. Gitu ya. Nah, cakupan yang keempat, juga memiliki pengertian hidup yang intensif. Artinya apa intensif? Maksudnya gini teman-teman, hidup yang intensif ini ternyata kata sifat. Jadi artinya ada sifat untuk secara sungguh-sungguh dan terus-menerus untuk mengerjakannya sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Optimal dalam arti mendapatkan hasil yang terbaik, yang tertinggi, begitu ya. Nah, itu artinya. Nah, jadi hidup yang dimaksud di sini adalah gabungan dari keempat wilayah cakupan itu tadi. Ya. Gabung jadi satu, itu artinya hidup yang Yesus maksud di sini. Ya. Nah, teman-teman, pasti merupakan kerinduan kita bersama untuk kita bisa memiliki hidup seperti gabungan keempat ini juga, pasti kan? Ya, kepengen toh kita tidak masuk neraka misalnya gitu ya. Ternyata ada loh kehidupan setelah kita mati nanti ya. Tadi tercermin dari definisi-definisi tadi. Nah, teman-teman, karena itu datanglah pada Yesus yang punya satu-satunya jalan ke Bapa, artinya ke surga. Datanglah pada Tuhan Yesus yang punya satu-satunya kebenaran. Kebenaran yang benar-benar benar, nyata, gitu ya. Datanglah kepada Yesus yang punya satu-satunya hidup. Hidup yang apa? Hidup yang seperti prinsip hidup yang Tuhan miliki. Hidup yang hidup dalam pengertian absolut. Hidup seperti yang bergantung kepada Tuhan Yesus atau bergantung pada firman Tuhan. Hidup yang intensif, begitu ya. Nah, ini semua pengertiannya. Karena hanya Yesus yang bisa bawa kita ke Bapa. Artinya surga yang kekal itu. Tadi kan kehidupannya terus berjalan gitu ya. Nah, kalau gitu teman-teman, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Ya, temukan Dia. Katakanlah, Tuhan Yesus, saya mau datang kepadamu sekarang. Aku percaya kepadamu bahwa Engkau memang benar-benar satu-satunya jalan itu untuk sampai kepada Bapa. Tidak ada jalan yang lain. Engkau memang benar-benar satu-satunya kebenaran yang benar-benar nyata, benar-benar benar. Tuhan Yesus, Engkau memang benar-benar satu-satunya hidup yang tidak perlu diragukan lagi. Kehidupan yang terus tanpa batas untuk mendapatkan kehidupan di tempat di mana Bapa ada, yaitu surga.
bersama dengan Engkau. Ya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya. Tetap jangan lupa klik tombol like dan tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari episode berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.